Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya mau menambahi dalam penerapan teori pembelajaran dalam desain materi pembelajaran. Jadi ketika kita mendesain sebuah materi pembelajaran harus didasarkan dengan teori-teori pembelajaran yang sudah ada. Jadi ketika kita menerapkan desain pembelajaran disertai dengan teori pembelajaran, maka tujuan pembelajaran pun dapat terukur. Nah, nanti kita akan membahas tentang teori-teori pembelajaran. Ada 3. Yang pertama adalah teori behaviorisme, yang kedua adalah teori kognitivisme, dan yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Nah, lanjut teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Jadi kalau teori behaviorisme yang menganggap bahwa siswa itu seperti kotak hitam yang dapat diukur dengan kuantitatif, atau kemampuan siswa itu dapat diukur dengan nilai. Nah, dalam mendesain pembelajaran, materi pembelajaran harus ada 4 ini ya. Yang pertama adalah siswa harus diberitahu secara eksplisit outcome belajar. Jadi siswa harus diberitahu tujuan pembelajaran kita itu seperti apa secara jelas. Yang kedua, pembelajar harus diuji apakah mereka telah mencapai outcome pembelajaran atau tidak. Evaluasi sangat penting dalam teori behaviorisme. Jadi pembelajar harus diuji apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, yang diharapkan sudah tercapai atau belum. Ketika belum, maka harus ada perbaikan dalam desain maupun materi maupun evaluasi. Nah, yang ketiga adalah materi pembelajar harus diurutkan dengan tepat untuk meningkatkan belajar. Yang ketiga ini materinya harus sesuai atau harus urut. Jadi tidak boleh dipelencar-pelencar. Harus sesuai, mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Jangan yang sulit terlebih dahulu, baru yang mudah. Yang keempat adalah pembelajar harus diberi umpan balik sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana melakukan tindakan koreksi jika diperlukan. Yang terakhir adalah pembelajar harus diberi umpan balik. Jadi kalau teori behaviorisme, jadi kalau teori ini memandang bahwa manusia adalah manusia, atau teori kemanusiaan. Jadi ketika kita memberi mereka stimulus, maka respon kita akan mendapatkan respon, atau kita memberi umpan, kita akan mendapatkan imbal balik dari umpan tersebut. Nah, jadi umpan ini diperlukan sehingga kita dapat mengoreksi apakah umpan balik ini sesuai dengan tujuan atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi umpan balik kepada siswa harus diberitahu. Contohnya, ketika siswa mendapatkan nilai bagus, maka kita akan memberi stimulus mereka. Contohnya, diberi buku seumpama. Nah, respon mereka adalah itu stimulus kita. Kalau nilainya bagus, diberi kitab. Bagi pandangan mereka dari hal tersebut, maka akan memunculkan respon, wah, saya akan bersungguh-sungguh agar mencapai nilai dan saya mendapatkan hadiah buku. Jadi respon mereka itu meningkatkan minat belajar mereka. Lanjut, yang kedua adalah teori kognitivisme. Jadi kognitivisme itu teori yang mengandalkan bahwa mengedepankan tentang pemahaman siswa atau pemikiran siswa. Di sini materi pembelajaran, jika kita mendesain materi pembelajaran dengan teori kognitivisme, maka materi pembelajaran harus memasukkan aktivitas gaya belajar yang berbeda-beda. Teori ini menganggap bahwa perbedaan gaya belajar itu sangat penting diketahui oleh guru. Jadi guru harus mengetahui perbedaan gaya belajar mereka
dan memberikan aktivitas gaya belajar yang sesuai dengan mereka miliki. Contoh, gaya belajar dalam satu kelas kita kelompokkan menjadi 3 atau 4. Yang pertama, gaya belajar siswa yang senang dengan aktivitas atau mereka kalau menangkap pembelajaran itu lebih cepat ketika mereka melakukan sendiri. Kelompok yang kedua, mereka bisa menangkap pembelajaran ketika guru memberikan materi tersebut. Ketiga, kelompok belajar yang mereka bisa mampu mendapatkan pemahaman ketika mereka melakukan dan mendengarkan apa yang diperintah oleh guru. Nah, dari guru harus memiliki gaya berbeda masing-masing dan bisa mengelompokkan gaya tersebut. Setelah itu diberi desain materi sesuai dengan gaya masing-masing. Jadi teori ini mementingkan gaya belajar siswa dalam memahami suatu materi. Dan gaya tersebut harus berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Yang kedua, sebagai tambahan aktivitas, dukungan secukupnya harus diberikan kepada siswa dengan perbedaan gaya belajar. Ya, tadi sudah. Jadi guru harus mementingkan gaya belajar siswa. Yang ketiga, informasi harus disajikan dalam cara yang berbeda-beda untuk mengakomodasi perbedaan individu. Jadi dengan gaya yang berbeda, materinya juga disajikan dengan gaya yang berbeda juga. Yang keempat, pembelajar harus dimotivasi untuk belajar. Guru harus aktif dalam memotivasi siswa. Yang kelima, pembelajar harus diberi kesempatan untuk merefleksi apa yang mereka pelajari. Yang kelima adalah evaluasi. Siswa diberi tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dirinya ini sudah sampai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Harus ada kesempatan tersebut. Nah, yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Jadi kalau teori konstruktivisme bahwa pengetahuan didapatkan dengan dikonstruk atau dipahami oleh dirinya masing-masing atau dibangun oleh dirinya masing-masing. Teori ini jika beranggapan seperti itu, maka desain pembelajaran harus menjadi proses pembelajaran yang aktif. Jadi dari hal tersebut, maka desain pembelajaran harus aktif. Karena apa? Karena siswa itu mengkonstruksi pemahaman mereka masing-masing. Bukan guru yang mengkonstruksi, tapi diri mereka masing-masing. Yang kedua, pembelajar harus mengkonstruksi pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima apa yang diberikan oleh instruktur. Ya tadi, jadi siswa itu mengkonstruksi pemahaman sendiri, bukan dari instruktur atau guru. Jadi guru bersifat pasif dan siswa bersifat aktif. Yang ketiga, bekerja dengan pembelajar lain, memberi pembelajaran pengalaman kehidupan menyata melalui kerja kelompok. Yang ketiga adalah tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini bisa dengan memberikan pendapat A dengan pendapat B. Jadi antara individu satu dengan individu lain memberikan pendapatnya masing-masing. Setelah itu mereka menyimpulkan masing-masing apakah pendapatnya A dan B ini disimpulkan menjadi apa, C atau D. Nah, terus pembelajar harus diberi kontrol proses belajar. Kontrol dalam proses pembelajaran itu penting. Karena apa? Karena agar siswa tidak mengkonstruksi yang tidak sesuai dengan perintah apa yang disampaikan oleh guru. Jadi kontrol ini berfungsi untuk fokus siswa dalam mengkonstruksi pemahaman itu sampai mana. Jadi jangan sampai kita bebaskan mereka untuk memahami sendiri tanpa ada kontrol dari seorang guru. Itulah fungsinya guru.
Nah, yang keenam, yang kelima, pembelajar harus diberi waktu dan kesempatan untuk merefleksi. Jadi ada refleksi juga, berfungsi untuk mengevaluasi. Yang terakhir, pembelajar harus interaktif dan mengangkat tingkah belajar tingkat yang lebih tinggi dan kehadiran sosial dan membantu mengembangkan makna personal. Jadi dalam pembelajaran harus interaktif, harus aktif dalam berdiskusi, tidak hanya satu sisi saja. Seperti halnya guru hanya aktif saja, murid tidak aktif. Itu hanya satu sisi. Yang diharapkan dalam teori konstruktivisme adalah dua arah. Jadi harus ada interaktif dan mengangkat belajar tingkat yang lebih tinggi dan mengangkat bahwa pembelajaran itu penting bagi mereka dan bersosial juga penting. Jadi tidak hanya individu saja, tetapi mereka harus dituntut untuk bersosial. Nah, dari hidup bersosial tadi mereka bisa mengembangkan pengetahuan mereka. Oh, ternyata pemahaman saya dengan pemahaman teman saya itu berbeda. Nah, konstruktif seperti itu pasti akan timbul. Jadi dalam mendesain pembelajaran harus ada teori-teori pembelajaran yang dipakai. Jadi ada teori behaviorisme, itu harus baik seperti apa, teori konstruktivisme itu seperti apa, dan teori kognitivisme itu seperti apa. Jadi tiga teori ini ketika mendesain itu harus berbeda-beda, tergantung kita berpedoman pada teori yang mana. Nah, jadi ada masing-masing memiliki peran tersendiri. Mungkin itu tambahan dari saya. Ketika ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Karena kelompok 1 saya lihat super kilat, tidak ada persiapan yang matang, jadi saya harap minggu depan kita bisa diskusi lagi dengan kelompok 2 yang dipersiapkan dengan matang. Jadi kalau kita sistemnya online, jadi saya harap teman-teman juga bisa maksimal dalam pembelajaran. Saya tidak bisa mengawasi teman-teman, dan saya harapkan adalah keseriusan teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ini. Jadi ketika kita serius, pasti kita akan menyiapkan segala sesuatu itu dengan baik. Jadi mohon yang sudah bertugas, saya harap tanggung jawabnya. Jadi kita ini tidak menyepelekan A, B, C, dan C, tetapi kita berusaha belajar untuk tanggung jawab apa yang harus kita lakukan dalam perkuliahan, itu tanggung jawabnya seperti apa. Jadi saya harapkan tanggung jawab dari teman-teman yang lebih utama, bukan apa-apa, tetapi adalah tanggung jawab dari teman-teman itu yang lebih utama atau lebih penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.